Tapi sekarang kita masuki tentang hawadits, kejadian-kejadian yang terjadi secara singkat, yaitu pada tahun ke-7. Apa saja sih kejadian yang terjadi ini disebutkan di sini ada 7 kejadian atau 7 poin. Pertama katanya hawadits, yaitu kejadian-kejadian, yaitu di tahun ke-7. Ahdat yauma fathi Khaybar, ahdat memberikan hadiah. Seorang wanita maksudnya, nanti ada yauma fathi Khaybar, ketika dibukanya Khaybar, artinya ketika Rasulullah membuka Khaybar, Yahudiyatun, seorang Yahudiyah, seorang wanita Yahudi, ahdat, memberikan hadiah. Siapa? Seorang wanita Yahudiyah. Jadi seorang wanita Yahudi memberikan hadiah kepada Nabi itu kayak gitu. Jadi bahasa Arab tuh beda ininya. Dia fi'ilnya dulu. Nah, kalau di kita kan nggak pas ya kalau ngomong kayak gitu. Memberikan kepada di waktu gini perempuan, apa sih, nggak nyambung gitu. Ya, harusnya apa? Seorang wanita memberikan hadiah kepada Nabi di saat perangan Khaybar atau Fathu Khaybar. Harus nyambung di kita kayak gitu omongan. Nah di sini enggak, omongannya ahdat, memberikan hadiah. Kapan? Di waktu hari pembukaannya Khaybar, terbukanya Khaybar. Siapa yang memberikan hadiah? Yahudiyatun, seorang Yahudiyah. Jadi Yahudiyah ini yang memberikan hadiah. Apa? Qura'a syatin. Qura', ya beberapa potong daging. Syatin, kambing, domba. Masmumatan, yang di dalamnya ada racun, yang beracun. Jadi Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Seorang Yahudiyah yang sudah selesai peperangan, dia masakin. Ya Muhammad, saya mau memberikan hadiah kepadamu, nih makanan saya masakin buat engkau. Rasulullah terima masakan, ya, makanan kambing dengan beberapa potong daging. Dan kebetulan di saat itu Yahudiyah ini sudah tahu bahwa Rasulullah suka daging kambing dan paling suka dira, bagian lengan kambing. Pada lengan tersebut dikasih racun yang lebih banyak dari yang lain. Racun yang langsung mati, sangat keras. Di Rasulullah SAW. Fa'akhadha minha, maka Rasulullah mengambil minha dari daging tersebut madghatan, apa namanya, madghah itu gigit, satu gigitan. Thumma, kemudian lafadhaha, Rasulullah keluarkan, muntahkan berarti. Ba'da an u'lima, ba'da setelah an u'lima, setelah diberitahukan annaha masmumah, bahwa dia ini, yaitu daging tersebut, masmumah, ada racunnya. Jadi kejadian tersebut ketika diberikan kepada Rasulullah, ya udah sini para sahabat yang dekatnya makan. Rasulullah ambil bagian lengan. Baru Rasulullah gigit satu gigitan, kambing tersebut, daging tersebut bilang, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumah. Ya Rasulullah, jangan makan aku. Aku ini ada racunnya, kata dia. Dia bilang, ketika Rasulullah gigit, dikasih tahu ada racunnya, keluar. Pas mau bilang kepada sahabat ada satu yang udah makan. Mati seketika itu. Rasulullah hanya bekas daripada racun tersebut kena kepada Nabi SAW. Bukan tidak kena, ada pengaruhnya. Ya, sampai setelah itu beliau SAW menggunakan hijamah dan berobat. Hijamah itu bekam diambil darahnya. Setelah kejadian beliau memakan daripada bekas racun tersebut atau daging yang beracun tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah salah satu penyebab wafatnya Rasulullah adalah karena racun tersebut. Untuk apa? Untuk Rasulullah juga mendapatkan derajat syahadah. Padahal Rasulullah Rasul, nggak mati syahid juga sudah Rasul. Tetapi untuk mendapatkan pahala itu juga, maqam itu juga, syahadah, yaitu mati. Orang yang mati dalam keracunan kan dapat syahadah, termasuk syahid. Nah, beliau penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah karena racun tersebut masih berpengaruh pada jasad Nabi SAW. Wa qadallah fawqa kulli syai. Takdir Allah Subhanahu wa taala memang sudah menentukan hal tersebut. Taib. Wa akala minha, wa akala, dan memakan minha darinya, dari daging tersebut, sahabiyun, seorang sahabi. Famata liwaqtih, mati di saat itu juga langsung. Fahtajama, maka Rasulullah menggunakan hijamah, yaitu bekam.
Rasulullah wa talaba, dan beliau memanggil, maksudnya talaba di sini meminta atau memanggil, al mar'ata, wanita tersebut, allati, yang mana, fa'alat hadhihi, yang melakukan ini, al fa'lah, perbuatan. Yas'aluha an sababi dzalik, yas'aluha, bertanya kepadanya, an sababi dzalik, penyebab hal tersebut. Kenapa? Engkau kenapa meracuni kita? Kita nggak, udah selesai perang, udah ini, kenapa engkau meracuni kami? Kata dia apa? Fa'ajabat, dia memberikan jawaban. Qultu, aku mengatakan dalam diriku sendiri, maksudnya, in kana nabiyan, kalau dia memang nabi, falan yadurrahu, nggak bakalan pengaruh nih, nggak bakalan mati kena racun. Jadi mau dites sama dia. Ya, tesnya juga bahaya banget. Tesnya begitu, kasih racun. Ya, kalau dia nabi nggak bakalan mati. Kalau dia bukan nabi, ya udah, kita bakal selesai dari orang ini. Memang ini apa namanya, dendam. Kalau qultu in kana nabiyan, kalau dia memang nabi, yaitu Nabi Muhammad, falan yadurrahu, maka nggak bakalan terpengaruh. Artinya nggak bakalan mati dengan racun ini. Wa in kana kadzaban, kalau dia bohong, bukan nabi, arahanallahu minhu, kita akan selamat atau kita akan terbebas darinya. Fa'afa anha, lihat Rasulullah SAW, afa anha, Rasulullah maaf, ya, saya maafkan. Tetapi apakah haknya Rasulullah? Rasulullah maafkan, karena dia telah meracuni Nabi. Orang kayak gini ya, hukumannya hukuman mati ya. Tetapi setelah itu dihukum mati perempuan ini. Kenapa? Bukan karena haknya Nabi, tetapi karena dia telah membunuh sahabi. Kan ada orang yang terbunuh. Nah, ditanya keluarganya, mau dikisos atau mau dimaafkan? Mereka bilang nggak bisa, kisos. Haknya mereka itu. Rasulullah nggak bisa juga ikut-ikut campur di situ. Nah, ketika mereka menginginkan kisos, haknya mereka dibunuh perempuan tersebut, bukan karena meracuni Rasulullah, tetapi karena telah menyebabkan kematian seseorang. Kisos. Maka Rasulullah maafkan dia, udah pergi sana. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba'da fathi Khaybar, yang kedua, setelah Fath Khaybar, tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Safiyah binti Huyai. Waqad aslamat. Rasulullah menikahi Safiyah binti Huyai, anak daripada Huyai bin Akhtab, pembesar orang Yahudi yang menggerakkan semua orang-orang untuk memerangi Rasulullah. Huyai bin Akhtab. Setelah itu dihukum mati karena dia orang yang paling berkhianat dan paling penyebab daripada kehancuran yang terjadi atau gangguan yang terjadi. Rasulullah SAW, dan ini Safiyah binti Huyai, pernah ketika dia itu masih Yahudi, masih belum menikah dengan Nabi, pernah bermimpi bahwa rembulan jatuh dari atas ke pangkuannya dia. Cerita dia kepada ayahnya. Ketika diceritakan itu, ayahnya marah. Faham ini artinya apa? Qal ata'syaqina Muhammad, apakah engkau ini jatuh cinta sama Muhammad? Tahu ini rembulan ini artinya Nabi Muhammad. Mereka tahu. Sampai dalam riwayat ditampar anaknya karena tidak terima. Maka tadi salah saya apa? Saya mimpi kok. Saya nggak lihat apa-apa, sebetulnya mimpi begitu. Ya. Dan mereka mentakwilkan bahwa mimpi tersebut adalah maknanya dia akan dinikah oleh Nabi SAW. Dan ketika dinikah oleh Rasul, sebelum dia menikah, Rasulullah duduk dengannya dan menceritakan apa yang mereka lakukan. Orang-orang Yahudi dan ayahnya lakukan begini, mereka mengkhianati Rasul, mereka melakukan. Sampai dia, oh berarti benar-benar yang salah itu dari kita. Kita yang berbuat salah, kita yang menzalimi Nabi SAW. Akhirnya dia memeluk Islam. Ketika dia memeluk Islam, Rasul SAW menikahi Safiyah binti Huyai. Ya, yang satu-satunya dari istri Rasul SAW dari keturunan Yahudi atau dari keturunan Bani Israel. Ya, dari keturunan Bani Israel, dari dzurriyyat Harun bin Imran, yaitu aku Nabi Musa, saudara Nabi Musa, namanya Harun kan. Harun alaihissalam punya keturunan beliau ini ya termasuk dari orang-orang Yahudi, itu keturunan para nabi dari Bani Israel.
termasuknya adalah Sofiyah binti Huyai ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Khaybar, beliau ketika beliau masih di Khaybar, an nikahil mut'ah, daripada menikah pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah artinya kalau dalam bahasa kita kawin kontrak. Kawin kontrak dilarang oleh Rasulullah SAW. Tadinya dibolehkan, sempat dibolehkan. Arti kawin kontrak itu gimana? Artinya menikah dengan waktu yang sudah ditentukan pada akad nikahnya. Jadi menikah dengan fulan bin fulan misalnya dengan waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, tanpa ada perceraian, tanpa ada apa, sudah selesai, bubar pernikahannya. Itu namanya kawin mut'ah namanya. Itu bittifaq al-madzhab al-arba'ah semuanya bahwa ini mansukh. Mansukh itu berarti sudah dihapus hukumnya. Tadinya pernah sempat dibolehkan, setelah itu dilarang oleh Nabi. Dan madzhab arba'ah semuanya mengatakan ini adalah tidak boleh, dilarang. Yaitu ketika dia dalam akad, dia menyebutkan waktu. Saya nikahkan anak saya atau fulana binti fulana dengan waktu sekian hari atau sekian bulan, itu nggak boleh dan tidak sah, membatalkan akad di kita. Ya. Maka itu dilarang di saat itu sudah. Wa an akli, dan juga melarang apa? An akli luhumil humuril ahliyah, dan dari memakan luhum, daging al-humur al-ahliyah. Humur jamak daripada himar. Himar keledai. Al-ahliyah yang hidupnya di kota, bukan keledai liar. Karena dalam bahasa Arab itu keledai itu 2. Keledai biasa yang dipelihara di perumahan dan keledai liar. Keledai liar itu artinya zebra. Ya, kuda zebra. Itu kalau kita perhatikan, kuda zebra itu mukanya lebih mirip keledai daripada kuda. Ya, lebih mirip keledai. Itu dalam bahasa Arab itu masuk kategori keledai. Ya, humur ahliyah wa humur wahsyiyah. Wahsyiyah itu yang zebra. Itu halal. Tapi keledai yang biasa dipelihara orang itu haram. Dilarang oleh Rasul. Tadinya boleh. Tadinya halal. Setelah ketika di Khaybar, Rasulullah SAW mengatakan sudah, tinggalkan makanan itu, tidak boleh. Diharamkan setelah itu. Makanya hukumnya haram, tidak dimakan. Keledai yang biasa itu tidak dimakan hukumnya. Kalau kuda boleh dimakan. Ya, sapi boleh dimakan, udah ma'ruf. Kalau kuda boleh dimakan. Kalau keledai tidak boleh dimakan. Ada larangan dari Nabi SAW. Taib wahina ruju'ihi, dan ketika beliau kembali min Khaybar, dari Khaybar, raja'a muhajirul Habasyah, bertempatan kembalinya muhajiru Habasyah, orang-orang muhajir yang ke negeri Habasyah. Kita tahu kan ada sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah ketika Rasulullah masih di Mekah. Termasuk yang pertama pergi adalah Sayyidina Utsman dengan istrinya, yaitu anaknya Rasulullah SAW. Ya kan? Sayyidina Utsman berbalik. Ada lagi orang-orang yang kedua yang pergi ke Habasyah lagi. Setelah itu mereka tidak kembali kecuali di tahun ke-7 setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah ngirim surat, mereka lihat, oh Rasulullah sudah dalam keadaan enak, tenang, tentram, kita kembali mereka. Siapa saja yang kembali? Semua orang yang tinggal di negeri Habasyah, mereka semua kembali. Ma'a Ja'far bin Abi Thalib, bersamaan dengan Ja'far bin Abi Thalib, saudara atau kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far. Ya. Wa Abu Musa al-Ash'ari, dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Begitu juga Abu Musa datang juga. Wa qaumuhu, bersama dengan kaumnya. Kalau nggak salah Abu Musa al-Ash'ari dari negeri Yaman. Setelah an aqamu, mereka itu tinggal di sana di Habasyah 10 sinin, 10 tahun. Ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika pulang ke kota Madinah, bersamaan rombongan Sayyidina Ja'far dengan orang-orangnya pada datang ke Madinah juga bertemu Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, ma adri a'afrahu bi fathi Khaybar am bi gudumi Ja'far. Saya ini mau senang atas apa ya? Lebih senangan mana ya? Saya terbukanya Khaybar atau datangnya Ja'far? Sangat senang Rasulullah SAW dengan datangnya Sayyidina Ja'far. Dan Rasulullah mengatakan, ashbahta khalqi wa khuluqi.
orang yang paling mirip mukanya, wajahnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, engkau ini orang yang paling mirip denganku wajah dan akhlaknya. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang kemudian meninggal syahid di peperangan Mu'tah. Di peperangan Mu'tah itu di wilayah Yordania, Urdun. Nah itu beliau meninggal di negeri sana, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi tidak lama setelah itu, nggak lama beliau pergi perang, mungkin setahun, 2 tahun perang dalam peperangan Mu'tah, meninggal dunia. Tunggu Rasulullah cuma sebentar aja. Ya. Baik, wa Abu Musa al-Asy'ari wa fi hadzal 'am, dan pada tahun ini aslama thalathatun, memeluk Islam 3 orang, min quwadi Quraisy, daripada pembesar-pembesar orang Quraisy. Wahum, dan mereka siapa? Khalid bin al-Walid. Sayyidina Khalid bin Walid, subhanallah. Ya, wa Amr bin al-As, wa Uthman bin Abi Talhah. Dan Khalid bin Walid dan Amr bin As ini kawan. Dari dulu teman. CS-annya. Emang temennya udah. Selalu bareng sama mereka. Khalid bin Walid, udah. Dia terbuka hatinya. Dia bilang, pasti ini Nabi. Pasti ini orang Nabi. Gak mungkin. Dia bilang begini terjadi. Dia bilang begini terjadi. Dan dia terus, sudah yakin dia. Bahwa ini Nabi, saya harus memeluk Islam. Jalan dia sendiri. Tidak lama dia dapat, sebelum dia jalan itu, dikirim surat oleh Nabi SAW. Saudaranya Al-Walid, saudara kakak daripada Khalid, dikirim, udah meluk Islam. Dia bawa ini surat ke Khalid. Kasih tahu. Apa dalam suratnya? Dari Rasulullah. Rasulullah kirim salam dan baca dari suratnya. Kata dia, apa kata Rasulullah? Saya tidak menyangka, atau saya masih terheran-heran dengan orang yang memiliki watak dan pemikiran sepertimu, seperti Khalid, masih tidak mau memeluk Islam. Kata Nabi SAW. Harusnya orang seperti engkau ini pasti melihat Islam itu hak dan benar. Karena tahu Rasulullah cara pikirnya Khalid bin Walid, dan harusnya engkau sudah nggak terlambat lagi. Kok bisa telat dari teman-temanmu? Kenapa? Apa yang membuatmu telat? Silahkan kalau engkau memeluk Islam, kami terbuka untukmu. Ketika datang surat itu, tambah besar hati Sayyidina Khalid. Jalan menuju kota Madinah. Nggak lama, di tengah jalan ketemu temennya ini, Amr bin As. Loh, mau kemana? Nggak tahu, saya udah nggak betah di Mekah. Udah, keadaan sudah beda. Dia ngomong gitu. Pak ente mau kemana? Saya juga udah nggak betah di kota Mekah. Mau kemana? Ya jujur. Yang ente dulu jujur. Gitu. Katanya Khalid, saya mau ke, demi Allah dia Nabi. Saya percaya dia. Saya mau pergi ke sana memeluk Islam. Kata Amr bin As, saya juga sama sebenarnya. Saya juga mau jalan begitu. Ya udah kita jalan. Subhanallah, bahkan memeluk Islamnya bareng. Karena mereka bareng jalan menuju ke Rasul SAW, datang memeluk Islam. Langsung setelah itu nggak lama langsung tugas Sayyidina Khalid, ayo ke sana, ayo ke sini. Subhanallah. Dia dan diberikan julukan oleh Rasulullah Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid kecuali dia menang. Subhanallah. Luar biasa. Kelihayan beliau dalam peperangan itu luar biasa. Taib Khalid bin Walid, Amr bin al-As, wa Uthman bin Abi Talhah. Wa fi hadzal 'am, dan pada tahun ini juga arsala Rasul SAW, beliau mengutus sallallahu alaihi wasallam sariyatan, suatu utusan pasukan. Sariyah kan namanya peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasul. Liqitali Bani Murrah, untuk memerangi Bani Murrah. Ya. Hajamat alaihim faqatalat ba'dhum wa asaratil akharin. Hajamat, mereka menyerang kepada Bani Murrah itu. Faqatalat, maka mereka membunuh ba'dhum, sebagian dari mereka, wa asarat al-akharin, dan mereka menawan yang lainnya. Wa tarada Usamatu rajulan, wa tarada, dan mengejar, tarada, mengejar-ngejar, Usamatu, Sayyidina Usamah bin Zaid, rajulan, seorang laki-laki, minhum, dari mereka, fatashahhada, maka orang tersebut menyebut syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika dikejar-kejar oleh Usamah, ini orang lari, lagi berperang, udah kalah, udah lari, dia ketika dipegang, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, atau dia menyebut la ilaha illallah. Fadhanna Usamah, maka mengira
Usamah, Sayyidina Usamah, annahu, bahwa orang tersebut qala dzalika, mengatakan hal tersebut takhallusan, ingin selamatkan dirinya. Ya namanya orang lagi dikejar-kejar, totalnya ngucap syahadu la ilaha illallah. Mau apa? Ini perkiraan dia nih orang cuman karena takut dibunuh, bukan mau meluk Islam. Mana orang meluk Islam kayak gitu caranya, kan begitu. Pikir dia begitu. Taib, thumma akhbara Rasul. Kemudian diberitahukan kabar tersebut kepada Rasulullah. Faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah? Wa amarahu an yu'tiga ragabatan, diperintahkan untuk memerdekakan seorang budak, li'annahu qad qutila khata', dia telah membunuh secara tidak atau salah, tidak sengaja. Jadi Rasulullah SAW ketika diberitahukan, langsung dipanggil Usama. Usama nih kayak anak sendiri, sangat akrab dengan Nabi SAW karena ayahnya Zaid bin Harithah. Ya, anaknya ayahnya beliau, Usama bin Zaid, hibbi Rasulillah wa bin hibbih, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dipanggil oleh Rasul, ya Usama, agaltaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Engkau bunuh dia setelah dia bilang la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia itu nggak ngucap itu kecuali karena takut pedang. Innahu qala dzalika khaufan min barigis sayf. Qala asyagaqta qalbah. Ente sudah belah hatinya. Marahin. Ente bilang begitu, ente udah tahu hatinya. Ente lihat isi hatinya. Sudah. Agatal tahu pada anggala la ilaha illallah. Engkau bunuh dia setelah dia bilang la ilaha illallah. Ya Rasulullah. Wahai hak, gimana nanti? Di akhirat nanti ketemu la ilaha illallah, ente mau ngomong apa? Bagaimana? Marahi oleh Rasul. Terus. Sampai dia bilang, ya Allah, coba saya masuk Islam setelah kejadian ini. Saking takutnya dan malunya. Dimarahi oleh Rasulullah SAW bahwa ucapan seperti itu setelah seorang sudah mengucap la ilaha illallah, ente gak usah urusin batinnya dia. Sudah, haram, gak boleh dipegang, gak boleh dibunuh. Kata dia, udah sekarang karena pembunuhan ini terjadi karena khata', ketidaksengajaan, kesalahan, tugasmu adalah memerdekakan budak pertama satu. Setelah itu bayar fidyah kepada keluarganya, ganti ruginya, bayarin kepada mereka. Nah, setelah itu tidak berani lagi Sayyidina Usamah membunuh orang. Ya, kalau nggak salah Sayyidina Usamah itu termasuk sahabat yang setelah kejadian wafatnya Nabi, termasuk sahabat yang nggak ikut perang sama sekali ketika terjadinya salah paham antara sahabat. Dan ada kejadian salah paham antara sahabat, ya, yang ini perang, sempat terjadi perang, Sayyidina Usamah nggak mau ikut. Anak nggak mau ikut. Orang muslim sama muslim nggak mau ikut sama sekali. Kenapa? Rasulullah udah ngecam begitu, saya nggak berani lagi. Walaupun tahu mana yang benar, mana yang lagi salah, ini tapi nggak berani. Nah, termasuk orang yang sudah mengangkat tangannya dari hal tersebut. Wa tazawwaja wa huwa bi Makkah, dan Rasulullah SAW menikah dan beliau di kota Mekah. Di mana di kota Mekah? Lagi apa? Lagi umrah tadi, yang umrah qadha. Siapa? Maimunah bintil Harith. Maimunah, salah satu istri Rasulullah, kan ada yang namanya Maimunah. Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah, zauja ammihi Hamzah, yaitu istri daripada pamannya Hamzah. Sayyidina Hamzah meninggal di peperangan Uhud. Nah, ini janda Maimunah bintil Harith, Rasulullah nikahi dia. Wahia akhiru nisaihi, dan beliau adalah akhir daripada istrinya. Walam yadkhul alaiha, dan beliau tidak masuk dengannya, kepadanya, ya, berhubungan dengannya, illa ba'dal khuruji min Makkah, kecuali beliau sudah keluar dari kota Makkah. Hakadha, kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ke-7. Wallahu taala alam.